Oke, hari ini kita lihat eh, tentang akusatif. Kan saya ada kasih 3 buku, ya. Yang ini ada ya tentang dari Ancient Greek ini, kemudian ada dari Emig dan dari Daniel Wise, ya. Nah, akusatif case itu ingat lagi ya, selalu ada relasinya dengan kata lain di dalam kalimat itu. Itu jangan lupa ya. Kenapa kok ada namanya nominative case sebagai subjek? Nah, berarti kata itu berfungsi sebagai subjek dari kata kerja. Nah, jadi selalu ada related dengan kata lain. Nah, lalu kemarin belajar tentang genitif datif. Ya kan? Nah, berarti ini case-nya ada relasi nih dengan kata lain. Secara adverbial kah? Adjectival. Nah, kalau adverbial itu berarti menjelaskan kata kerja. Nah, adjectival menjelaskan kata benda gitu ya. Genitif datif itu ada. Lalu ada fungsinya sebagai substantival. Nah, ini akusatif nih misalnya dia fungsinya sebagai kata benda. Datif ada nggak sebagai substantival? Ada. Ya, personal interest itu. Nih. Ya, sebagai substantival dia sebagai apa namanya? Indirect object, right? Atau dative of object. Objek tidak langsung. Misalnya nih, paman memberikan uang kepada Budi. Nah, mana objek tidak langsung? Budi, ya kan? Coba dengerin dulu. Paman memberikan uang kepada Budi. Paman subjeknya, berarti nominatif ya kan? Kata kerjanya, predikatnya memberikan. Uang itu objek langsungnya, akusatifnya. Kepada Budi, ini datifnya, indirect object, tidak langsung. Nah, sekarang kita lihat akusatif itu yang tadi, mama memberikan uang kepada Budi. Berarti akusatifnya yang mana? Uang. Namanya apa? Direct object. Itu fungsi dari akusatif. Kalau datif, objeknya tidak langsung. Kalau akusatif, objeknya langsung. Objek langsung ini kayak contoh. Saya memberikan gelas ini pada yang mendapat keuntungan siapa? Ini negatif. Tapi objeknya bendanya yang saya kasih apa? Itu namanya akusatif. Ya, akusatif itu fungsinya jadi objek langsung. Misalnya saya memberikan buku pada dia. Bukunya ini objek langsung yang dikasih gitu. Dianya personal interest atau objek tidak langsung. Itu datifnya. Kalau objek langsungnya akusatif bukunya ini. Direct object. Contoh misalnya di dalam akusatif itu pengertian umumnya adalah kita lihat ada 29% ya. Kalau akusatif itu pengertian umumnya itu dia selalu sifatnya ini extend ya atau limitation. Nih. Kalau datif kemarin personal interest, tapi kalau akusatif dia fungsinya untuk membatasi. Karena saya memberikan buku, membatasi kata kerja. Jadi saya nggak memberikan uang, rumah, yang lain-lain, tapi buku.
Nah, buku itu memberikan batasan kepada kata kerja memberi. Itu akusatif. Jadi buku aja yang saya kasih, bukan benda-benda yang lain gitu. Nah, itu namanya limitation ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di buku Emig itu akusatif sama ya, pengertiannya adalah limitation. Oke. Akusatif. Ini halaman 47 ya. Akusatif. Nah, kalau buku satu lagi, ya itu fungsinya nanti kita lihat ya sebagai apa aja. Nah, biasanya akusatif itu punya fungsi utama sebagai objek dari kata kerja atau objek langsung, direct object. Nih. Ya. Nah, kita lihat contoh. Satu, fungsi dari akusatif tadi limitation-nya membatasinya sebagai objek langsung. Ya. Jadi pengertian umumnya akusatif itu membatasi kata kerja. To limit the action of a verb. Nah, yang pertama sebagai objek langsung. Misalnya mencintai kamu. Kamunya jadi langsung kata kerjanya yang mencintai kamu. Memberikan uang. Uang itu langsung. Ya. Memukul meja. Mejanya langsung kena pukul. Oke? Nah, itu namanya langsung. Melempar bola misalnya. Bolanya apa? Langsung. Paham ya? Oke. Love you, mencintai kamu itu sama juga. Objek langsung. Memanggil dia. Dianya berarti apa? Objek langsung. Ya, misalnya ini. Call the righteous. Tuhan tidak datang memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Tuhan datang memanggil orang berdosa. Maka objek langsungnya apa? Orang berdosa. Itu akusatifnya. Jadi, ya. Nah, misalnya nih, Markus 2:17 coba buka. Kita lihat Yunaninya ya. Markus 2:17. Ya. Hook Elton kalesai dikaios. Dikaios soal di parsing. Adjektif, akusatif kan? Di situ kan? Hamartolos, adjektif, pronoun, akusatif, maskulin, plural. Ya kan? Ini. Dikaios ini akusatif. Hamartolos juga akusatif. Nah, tapi akusatif apa? Objek langsung. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Tuh, lihat tuh. Posisi dia di diagram tuh digambarkan seperti ini. Tuh. Memanggil apa? Bukan orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi kalau saya tanya, di kaios ini kalau di parsing kan akusatif maskulin plural, right? Hamartolos akusatif maskulin plural. Benar kan? Nah, ini akusatif apa? Direct objek langsung. Jawab ya, kalau saya tanya jawab. Diam-diam ini nggak tahu ngerti atau enggak. Objek langsung dari apa? Dia selalu berelasi dengan kata lain. Namanya case, ya kan? Berelasi dengan kata apa? Kalesai, ya kan? Nah, kamu harus jelasin begitu. Nanti di tabelnya itu, oh ini objek langsung, berarti objek langsung maksudnya menjelaskan objek langsung dari kata kalesai.
Ya, contoh lain. Kan ada nih banyak contoh nih. Tadi, mencintai kamu, mengasihi kamu. Nah, ini Matius 5:46. Nah, kamunya ini kumas nih. Berarti objek langsung dari mencintai. Aga pontas. Oke? Nah, ini juga ada nih. Ya. Menyiapkan. Menyiapkan apa? Jalan Tuhan. Nah, jalannya itu objek langsung. Gitu. Ya. Nah, ini contoh lain di sini. Tuh, misalnya banyak ya. Kisah 5 ayat 1. Menjual barangnya. Menjual propertinya, beberapa portnya. Ini menjual propertinya ya, objek langsungnya. Dari menjual. Oke. Nah, misalnya nih, Yohanes 5 ayat 20. Coba kita buka. Yohanes 5 ayat 20. Atau ini agak panjang ya. Nah, kita lihat yang singkatnya dulu di sini. Hogar pater file ton wion. Coba baca. File ton wion. Bahasa depan saya mau ngajar Yohanes nih. Nah, nanti kita akan beberapa teks kita lihat Injil Yohanes ini nih. Ya. Nah, mungkin intensif aja kita masuk. 1 minggu kita belajar Yohanes. Nah, nanti kalau belajar Yohanes ini belajar Yunani ya kalian udah bisa baca gitu. Lalu, oh ini artinya ini nanti akultatifnya ini gitu. Dipraktekin gitu. Ini kan masih teori ya, teori contoh itu. Nah, nanti kalian prakteknya di mana? Waktu eksegesis. Atau belajar kitab Yohanes misalnya. Lihat, jadi baca kitabnya jangan cuma bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris. Jadi kalian udah bisa baca bahasa Yunani. Nah, itu yang diharapin. Bukan kalian bisa fasih berbahasa Yunani, enggak. Tapi kita belajar Yunani tujuannya supaya kamu bisa baca Alkitabnya, Alkitab Yunani. Ya, mungkin dengan bantuan Bibleworks. Gitu. Nah, maka Bibleworks-nya itu diinstal ya. Oke. Hogar pater file ton wion. Nah, coba misalnya kita lihat di sini terjemahannya kan for the father love the son. Ya. Sebab Bapa mengasihi anak. Dari Indonesia aja kan kalian sudah bisa tebak. Mana subjek? Subjek. Father, Bapak, nominatifnya itu pasti. Ya kan? SPO. Itu koma, subjek, predikat, objek, modifier, adverbial, ya kan? Predikatnya mana? Father, loves, ya kan? Objeknya besar. Nah, di Yunani itu disebut dikenal lewat akusatif. Ya, coba kita lihat. Hogar pater file ton wion. Coba klik kanan.
Tonghionnya. Lihat anti diagramnya. Nah, ini Bapak subjeknya ini, Phile, predikatornya Tonghyon. Ini objek langsung. Objek langsung dari apa? Objek langsung dari Phile, bukan pater. Ya, bukan pater, tapi Phile. Objek dari Phile ini mengasihi apa? Anak. Anak ini jadi objek langsung dari mengasihi. Oke? Sama, panta ini juga akusatif. Nah, ini objek langsung dari deknusin, menunjukkan segala sesuatu, ya kan? Iya. Oke. Denuksin, panta, fileton, kuyon. Itu objek langsung. Ya, ini ada banyak contoh-contoh lagi. Nah, berikutnya kita lihat selain dari objek, ada yang nomor 2. Kita pelajari yang namanya, kalau di sini ada yang namanya istilahnya connect akusatif. Apa? Connect akusatif. Connect akusatif. Connect akusatif itu sebetulnya objek langsung, ya, cuma dia misalnya nih, contohnya gini ya. Dia ada misalnya nih, the good confession. Ya, apa? The good confession. Nah, itu connect akusatif namanya. Objek langsung. Kamu membuat pengakuan yang benar atau yang bagus. Pengakuan yang bagus itu, kata pengakuannya ini confession yang ya, tapi dia diikuti oleh satu atributif namanya good ini. Ya. Nah, jadi kalau dia connect akusatif, dia selalu di dalamnya ada kayak ada kata sifatnya nih, atributif modifier. Misalnya mereka sangat ketakutan. Jadi sangat ketakutan ini connect akusatif. Ya. Misalnya Markus 4:41, coba kita buka. Markus 4:41. Mereka menjadi sangat ketakutan. Nah, ini phobon itu kan akusatif ya. Ini takut. Takut dengan ketakutan gitu. Jadi antara kata kerja dengan apa? Objeknya itu sama. Ya. Nah, itu connect akusatif. Evobetesan itu artinya takut. Phobon itu takut. Tapi satu kata kerja, satu objek.
Nah, objeknya itu disebut connect akusatif. Ya, kamu klik kanan di sini, lihat anti diagram. Nah, nih, LOBT-san, fear, takut. Mereka takut dengan ketakutan yang besar. Megan ini besar, phobon. Nah, phobon ini akusatif. Namanya akusatif apa? Connect akusatif. Jadi mereka takut dengan ketakutan yang besar. Ya. Atau istilah misalnya contohnya mereka bersukacita dengan sukacita besar. Gitu. Mereka bersukacita dengan sukacita besar. Yang mana connect akusatifnya? Sukacita besar. Dia menangis dengan sangat sedih. Nah, sangat sedihnya menjelaskan menangisnya. Menghakimi dengan penghakiman benar. Dia menghakimi dengan penghakiman benar. Menghakimi, kata kerjanya kan? Objeknya dengan penghakiman benar. Jadi antara si predikat dengan objeknya itu sebetulnya sama gitu. Nah, itu namanya connect akusatif. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Ini ya. Mereka merobohkan atap. Nah, ini sama ini. Unroof the roof gitu. Atau Allah mengaruniakan karunia. Kan sering ya. Allah mengaruniakan karunia. Yang mana objeknya? Karunia. Connect namanya. Ya, istilahnya ini connect akusatif. Jadi antara kata kerja dengan objeknya itu sinkron sama. Oke? Nah, berikutnya kita lihat ada namanya double akusatif. Nah, kalau di Wallace ini nomor 2 ya. Double akusatif. Berarti akusatifnya ada 2, double. Apa saja itu 2? Jadi dua-duanya adalah objek langsung, tapi satu orang, satu benda. Namanya ya. Objeknya double, satu orang, satu benda. Contoh, saya mengajari kalian bahasa Yunani. Saya mengajari kalian bahasa Yunani. Objeknya mana di situ? Objek. Saya mengajari kalian bahasa Yunani. Ada berapa objek di sini? Objek. Ada berapa objek? Ada 2 kan? Kalian sama bahasa Yunani. Nah, kalian itu orang atau benda? Orang. Bahasa Yunani bendanya. Ya, saya bahasa Inggrisnya I teach you Greek. You-nya di sini apa? Orangnya. Greek bahasanya, bendanya. Oke? Nah, itu jadi dua-dua di sini akusatif, you akusatif, Greek itu akusatif, nggak ada datif ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti double akusatif. Ya. Contoh lah misalnya. Nih. Mintalah padaku apapun yang kamu inginkan. Jadi mintalah padaku, nya itu orang. Apapun, benda ya kan? Tahu Yohanes 14:26.
Dia akan mengajarin kamu, kamu orangnya, akusatif. Segala hal. Ini Roh Kudus kalau turun mengajarin kamu, orangnya kan, person, all things, bendanya, segala hal. Atau Ibrani 1:9, dia mengurapi kamu, kamu orangnya, dengan minyak, bendanya. Jadi namanya double akusatif. Satu person, satu benda. Oke, jadi kalau ketemu dua akusatif berdampingan begitu, oh cek aja. Dua-dua disebut apa? Objek langsung, direct object. Tapi satu jadi orang, satu jadi benda. Tapi ada yang lain, double akusatif, cuma satu jadi objek, satu pelengkap doang, komplement. Komplement itu artinya pelengkap. Ya. Nah, ini lihat. Ini ada yang bentuknya objek terus komplement, ada yang bentuknya komplement terus objek. Contoh, nih, Daud di dalam Roh Kudus memanggil dia, objek langsung. Dianya itu maksudnya apa? Tuhan. Nah, itu komplement. Dia itu pelengkap. Jadi bukan dua objek yang berbeda. Ya, tadi kan ada dua objek yang berbeda, satu orang, satu benda kan. Nah, ini sebenarnya objeknya satu, cuma diikuti komplement, pelengkap. Komplement itu artinya pelengkap. Mengubah air menjadi anggur. Air itu ya maksudnya anggur itu. Ya. Daud memanggil dia Tuhan. Dia itu ya si Tuhan itu kan. Oke. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada satu personal, satu objek, benda. Itu benda tapi ditambah komplement. Ya, misalnya tadi Daud memanggil dianya Tuhan. Dia dengan Tuhan sama nggak? Sama. Cuma dikasih tambah Tuhan, dia komplement jadi pelengkap. Oke, contoh lain ya, ini ada banyak contoh-contoh di double. Nah, ini misalnya. I gave you milk to drink. Ayo, ini apa ini? Ah, ya. You. Kamu berarti apa? Berarti sama meal. Double akusatif kan? Satu, you itu personal ya kan? Susu, bendanya. Susu orang atau bendanya? Aku memberikan kamu susu. Kamu dan susu itu dua objek. Satu, kamu itu orang, susu itu benda. Paham kan? Kalau enggak ya ini jadikan isi dorang ini. Yang kedua, satu objek, satu komplement ini. Coba lihat contohnya ini. Aku akan menjadikan dia pilar di tembok di bait Allah. Menjadikan dia orang kan? Pilar bukan, komplement. Sama. Dia itu maksudnya pilar. Jadi satu objek, satu komplement. Atau satu personal, satu impersonal. Personal itu orang, impersonal itu benda. Oke. Bisa.
Harus bisa. Oke. Nah, sekarang ini connect tadi. Ya, tadi ini double akusatif tadi. Contoh lagi ya. Misalnya nih di buku ini ada person, ada thing. Ya, misalnya penolong itu akan mengajarin kamu segala hal. Ayo ini. Yang mana ini double akusatif atau bukan? Iya kan? Ya. Nah, coba buka Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Lihat dua akusatif itu. Ini kan di situ parakletos, ya kan? Titik-titik. Parakletos titik-titik kan? Pemve, pater, entomati, ekenos, didakse, mengajari, humas, didakse, panta. Ini loh, Yunaninya nih. Humas, didakse, panta, ya kan? Nah, coba didakse, klik kanan, lihat anti diagramnya. Nih, didakse, terus ada dua nih, humas, panta. Ya. Humas itu akusatif, panta juga sama, akusatif kan? Agak deket dong, biar kamu kelihatan. Nah, Mas akusatif, panta akusatif. Maka kalau ketemu dua akusatif itu namanya apa? Double akusatif. Tapi kalau double itu satu apa? Humas ini apa? Mengajarin kamu orangnya segala hal bendanya. Dua-duanya objek langsung, tapi satu sebagai apa? Humas ini apa? Kamu ini apa? Orangnya kan? Panta segala hal bendanya. Nah, di sini dikatakan humas ini personnya nih, objek, direct objek, person, lalu panta ini bendanya. Ya. Nah, tapi ada juga yang tadi komplement, objek langsung, tapi ada pelengkapnya. Komplement itu pelengkap. Misalnya nih, Yohanes 15 ayat 15. Coba kita buka. Yohanes 15 ayat 15. Nah, kalau di buku ini contohnya nih. Humas de ereka pilus. Sahabat maksudnya. Ya, humas de ereka pilus. Nah, kalau di sini gimana nih? Di bagian ini ya, ereka de humas de ereka pilus. Ada kan? Nah, ini kan? Nah, coba klik kanan, filusnya klik kanan, lihat anti diagram. Tuh, ereka, humas, filus, benar? Ada dua kan? Humas akusatif, filus akusatif juga kan? Nah, satu humas ini apa? Orang, objek langsung ya, dari ereka.
Sedangkan filus komplement dari humas, bukan Ereka lagi. Tapi filus ini sahabat itu maksudnya siapa? Kamunya, ya. Jadi memanggil kamu sebagai sahabat, kamunya sahabat gitu loh. Sekali lagi ya, humas ini apa? Objek langsung dari Ereka. Sedangkan filus komplement terhadap humas. Paham gak nih? Cocok nih, ya. Nah itu yang khawatir cocok ini sih. Cocoknya nih. Nah, nih, Nenong, paham nggak nih? Soal saya tanya kamu. Humas apa di sini? Objek apa? Langsung dari objek langsung dari apa? Humas ini nih. Objek langsung dari apa? Ereka. Sedangkan filus ini apa? Komplement. Nah, komplement dari humas, bukan Ereka, ya. Ini kan di sini kalau kamu klik di buku ini ada dua. Tuh, satu objek. Ini kena ketularan flu nih. Wah, gawat. Objek komplement, satu lagi person, ya. Nah, ini kan ada double nih. Double ada personal, impersonal. Maksudnya ini personal orang, impersonal itu benda. Lalu ada objek dan komplement. Oke. Contoh lain ya, contoh lain nih ya. Misalnya nih, dia tidak malu memanggil mereka saudara-saudari. Memanggil mereka saudara-saudari. Nah, itu objeknya ada berapa? Dua. Tapi objek komplement atau orang benda? Objek komplement ya kan? Mereka itu maksudnya apa? Saudara-saudari. Komplementnya ini. Nah, itu misalnya dalam Ibrani 2:11 ya. Coba buka Ibrani 2:11. Kita lihat Yunaninya juga. Ibrani 2:11. Ada itu kan? Epais kunit. Nah, coba baca deh. Nih ya, semua sama-sama. Tegar. Agiason. Kai. Toy. Ya, ini Yunani udah mau selesai, bacanya masih ahi. Gawat ini. Sekali lagi lah.
Ya. Nah, kita mau lihat akusatifnya ini double nih. Cuma double itu kan harus tentuin objek personal atau benda, personal atau impersonal, atau objek komplement. Yang mana ini? Ayo. Nih, misalnya Adelphus dengan Autois. Coba klik kanan Adelphus. Nah, dengan Autus. Bukan Autois, Autus. Memanggil Autus itu mereka. Lalu Adelphus saudara-saudara. Saudari ya, termasuk perempuan juga. Saudara-saudara, memanggil mereka saudara-saudara. Nah, kalau saya tanya nih misalnya ya, Autus ini akusatif apa? Objek langsung dari Kalein. Oh, Adelphus? Iya, Autus. Jangan Autos. Ya, diftong. Oke, good. Berarti udah paham. Nah, ini ada lagi contoh-contoh lain ya. Dan saya pikir waktunya nggak cukup nanti kalau bahas. Kita lihat lagi sekarang nih ya, ke adverbial. Nah, ini ada istilah adverbial akusatif. Apa arti adverbial? Hah? Adverbial itu fungsinya apa? Menjelaskan kata kerja. Itu aja diulangnya. Nanti waktu genitif, datif kan ada kan? Nah, di akusatif juga ada. Oke. Nah, kalau dia menjelaskan kata kerja, menjelaskan kayak gimana? Nah, pertama di sini manner. Tahu kalau di buku Daniel Wallace, Daniel Wallace itu nih ya, nomor 8. Akusatif pertama manner. Ya. Apa? Manner. Manner artinya apa? Cara. Berarti menjelaskan cara dari kata kerja. Kan saya pernah kasih contoh, ibu memotong sayur dengan cepat. Cepat itu cara memotong. Ya, Budi menendang bola dengan keras. Keras itu cara menendangnya. Pak Guru menjelaskan dengan tepat. Oke, contoh-contoh itu ya. Nah, sama misalnya di dalam Perjanjian Baru itu juga ada. Misalnya di sini Matius 10 ayat 8 ya. Kok baca ini. Dorean elabete, Dorean dote. Ya kan? Sekali lagi. Dote. Dorean elabete. Artinya kamu menerima dengan gratis. Nah, dengan gratis ini cara dari dia menerima. Dorean. Dorean itu artinya dengan gratis, dengan free, dengan free ya, dengan gratis. Dote, dorean. Berikan juga secara gratis. Atau carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dulu. Nah, first ini
caranya. Ya. Contoh lain. Oke, kita break dulu deh. Break 5 menit.